Pak Fikra. Waalaikumsalam Bu Retno. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sudah siap untuk kegiatan coaching hari ini? Baik, saya siap. Oke. Jadi nanti kegiatan hari ini Pak Fikra akan melakukan praktik coaching ya Pak Fikra, nanti dengan rekan Pak Fikra. Sedangkan saya nanti di sini posisinya sebagai pengamat Pak. Jadi nanti untuk kegiatan coaching yang Pak Fikra lakukan itu nanti akan saya amati dengan tujuan nanti supaya saya bisa memberikan tanggapan untuk Pak Fikra agar Pak Fikra nanti mendapatkan pengembangan kompetensi di bidang coaching seperti itu Pak. Pripun, apakah berkenan? Ya, saya berkenan dan siap Bu. Baik. Untuk kegiatan coaching nanti sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, dengan tujuan yang sudah saya sampaikan, di sini nanti tentunya untuk kegiatan pengamatan saya punya rubrik penilaian Pak. Ini nanti akan saya gunakan sebagai pedoman untuk tahu bagaimana Pak Fikra itu kompetensi coachingnya sudah sampai di mana, seperti itu nggih Pak nggih. Untuk rubriknya itu nanti di sini rencananya saya akan menilai Pak Fikra di bagian prinsip coaching Pak. Jadi nanti ketika kegiatan coaching itu diharapkan Bapak bisa sesuai dengan prinsip-prinsip coaching seperti ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada. Seperti itu Pak. Terus selain itu nanti Pak Fikra juga diharapkan di sini sudah mumpuni dalam kompetensi inti coaching, diantaranya yaitu di sini bisa hadir sepenuhnya. Jadi nanti Pak Fikra bisa menyimak apa yang sudah dilakukan dengan coaching, yang disampaikan oleh coaching. Terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, seperti itu Pak. Untuk kegiatan mengajukan pertanyaan berbobot itu nanti Pak Fikra bisa menggunakan teknik rasa seperti yang sudah Pak Fikra pelajari, dengan harapan nanti di kegiatan coaching itu bisa sesuai dengan alur tirta. Ngoten nggih Pak? Baik. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan coaching, ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tadi terkait dengan rubrik penilaian, apakah sudah sepakat dengan rubrik itu atau mungkin ada yang keberatan ingin disampaikan? Saya sepakat Bu dengan rubrik penilaian. Ya, jadi nanti rubrik yang akan kita pakai itu ya Pak ya. Ya. Terus yang kedua di sini kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Baik, kompetensi yang nanti akan saya kembangkan adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach supaya coach bisa mendapatkan solusi. Kemudian yang kedua yaitu mendengarkan dengan aktif. Kayak gitu Ibu. Berarti nanti kompetensi yang akan Pak Fikra capai itu ada dua nggih Pak nggih, dari tiga kompetensi inti yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Nah ini Pak, dari keduanya itu kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan? Yang paling ingin Bapak kembangkan. Baik, yang ingin saya kembangkan nanti adalah mendengarkan dengan aktif dari coach supaya coach bisa mendapatkan solusi, motivasi dan arah supaya nanti masalah yang didapatkan bisa terselesaikan. Iya Pak. Jadi nanti harapannya kompetensi yang ingin dicapai di mendengarkan dengan aktif gitu ya Pak ya. Nah selanjutnya Pak, pertanyaan yang terakhir ini, kira-kira indikator yang dituju itu Pak, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bapak itu bisa berhasil dengan indikator seperti apa? Baik, indikator yang dituju, saya menjalankan alur tita dengan runtut, jadi bisa menggali coach lebih dalam dan juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach supaya coach sendiri nanti juga terarah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dimiliki, dan nanti dia coach atau nanti pada saat kegiatan coaching berjalan bisa lebih melepaskan sebuah permasalahan dari dirinya. Kurang lebih seperti itu Bu. Baik, berarti tadi sudah disampaikan untuk kompetensi yang diinginkan, yang ingin dicapai yaitu kompetensi mendengarkan, terus indikatornya juga sudah disampaikan. Nanti selanjutnya Bapak silakan nanti melaksanakan coaching dengan temannya. Selanjutnya nanti kita
ngobrol lagi ya Pak ya setelah kegiatan supervisi berlanjut. Nanti kita ketemu lagi di pasca supervisi seperti itu nih Pak nggih. Ya, siap. Selamat melaksanakan coaching. Ya, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ardian. Waalaikumsalam Pak Fikra. Hai, Pak Ardian gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi tadi Pak Ardian meng-WA saya, itu ada apa? Nggih Pak, ini karena memang ada hal yang mengganggu pikiran saya ini. Oke, monggo diceritakan apa yang mengganggu dari pikiran panjenengan, barangkali kita bisa sharing bersama gitu. Baik Pak, nggih. Jadi sebagai guru BK nih Pak, nggih. Jadi saya itu kan harus bisa memanajemen waktu, nggih. Jadi memanajemen bagaimana saya akan melayani siswa setiap harinya, apalagi dengan jumlah siswa yang banyak, yang sebenarnya itu melebihi ini Pak, jumlah ideal untuk satu orang guru BK. Itu saya merasa kok tidak melayani dengan baik kepada siswa itu. Berarti panjenengan ini pelayanan ke siswa belum tercapai sesuai dengan apa yang jenengan inginkan. Nggih, Pak. Kemudian ada lagi dari panjenengan kira-kira? Nggih, itu mungkin. Jadi merasa tidak maksimal melayani anak, ada anak yang saya pikir kok sangat mendapat perhatian, tapi ada yang belum mendapatkan perhatian seperti itu, berarti Pak. adanya ketimpangan ya? Nggih, Pak. Apakah ada faktor dari diri panjenengan atau mungkin ada faktor dari sekolah atau rekan kerja atau bagaimana? Baik, nggih. Kalau faktor-faktornya yang mempengaruhi, yang pertama tentu diri saya sendiri, ketidakmampuan saya untuk memanajemen waktu tadi, karena kan layanan saya memang sebenarnya harus menyeluruh ke anak, dan itu harus saya programkan sedari awal nggih Pak nggih. Kemudian faktor yang lain ya tadi Pak sudah saya sampaikan, jumlah siswa, rasio siswa dengan guru BK itu sangat jauh nggih. Jauh. Nggih. Idealnya itu kan satu orang guru BK itu kan 150 anak Pak. Sedangkan saya itu berapa 256 Pak. Nggih. Hampir 2 kali lipatnya nggih? Iya, hampir 2 kali lipatnya seperti itu. Apakah hal tersebut sudah dikonsultasikan bersama kepala sekolah mungkin atau pihak sekolah, itu bagaimana tanggapannya? Sudah pernah kami sampaikan sebagai tim nggih dengan rekan-rekan yang lain, karena kami sama merasakan hal yang sama. Sudah kami komunikasikan ke kepala sekolah, kemudian diteruskan ke operator sekolah, yang mana kaitannya dengan rasio kebutuhan guru itu tadi Pak. Jadi udah ada komunikasi ngoten. Berarti kita urutkan dulu nggih, tadi panjenengan ada kesulitan atau kebingungan bagaimana menghandle melayani siswa yang dengan jumlah rasionya sangat luar biasa, hampir 2 kali lipat. Kemudian di sini panjenengan sudah komunikasi dengan pihak sekolah, sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah, kemudian faktor dari intern juga sudah disampaikan. Nah, panjenengan sendiri kira-kira dari faktor sekolah, bagaimana respon sekolah, atau apakah ada permasalahan di sistem yang ternyata bisa melebihi atau bagaimana? Barangkali dapodiknya atau seperti apa itu? Kalau faktor dari luar ya Pak ya, itu kan saya anggap faktor dari luar diri. Kepala sekolah sebenarnya sudah berusaha untuk memfasilitasi, operator juga sudah mengajukan jumlah kebutuhan guru, yang mana sudah diteruskan di formasi P3K sebenarnya Pak. Jadi formasi P3K sebelumnya itu sudah ada lowongan 4 guru tambahan untuk sekolah kami sebenarnya. Jadi yang 2 ini sudah terisi oleh rekan saya yang honorer, lolos P3K, jadi masih ada sisa 2 dari yang umum nih. Tapi waktu itu kok tidak ada yang lolos. Nah di tahun berikutnya Pak, formasi P3K-nya itu hilang Pak. Jadi yang 2 ini dianggap tidak ada. Jadi tetap kami masih sama kondisinya. Nah itu, makanya saya berpikir bagaimana supaya tetap bisa maksimal dengan siswa, saya berfokus ke solusi yang lain gitu loh Pak. Baik, strateginya bagaimana itu biar siswa itu teropeni lah kira-kira? Nah, gimana itu? Layanan BK itu kan sebenarnya
ada 3 bentuk layanan Pak. Nggih. Klasikal itu yang di kelas, kemudian ada kelompok, ada individu. Baik. Nah, kalau di kelas sudah ada, alhamdulillah kami juga difasilitasi oleh sekolah, yang mana sekolah lain biasanya nggak dapat jam Pak, masuk kelas. Nggih. Sedangkan di sekolah saya itu, alhamdulillah masih dapat 1 minggu 1 JP, khusus guru BK. Jadi ya sedikit banyak saya jadi lebih mengenal siswa nggih. Tapi saya merasa itu masih kurang untuk mendalami murid. Nah, layanan yang kedua ini Pak yang masih jarang dilakukan, kelompok ini, bimbingan kelompok, konseling kelompok itu kaitannya dengan ini sih, waktu nggih, waktunya itu yang sulit mencari. Nah, untuk yang individu ini juga sudah saya lakukan, tapi balik lagi saya masih fokus ke anak-anak yang memang masalahnya sangat krusial. Padahal harusnya ya tidak selalu harus begitu gitu. Berarti strateginya sudah ada ya, solusi. Kemudian untuk yang pelayanan kepada tadi bimbingan kelompok itu, kalau bimbingan kelompok itu dengan guru BK yang sama atau barangkali kelompok siswa itu di jadwal jam yang sama atau di luar jam atau bagaimana? Kan lebih itu 250 anak itu. Betul. Kalau sebenarnya saya ada ide Pak untuk mengatasi tadi supaya siswa bisa terlayani lebih intens itu. Lebih menggalakkan ini kegiatan yang kelompok tadi. Hanya saja memang ya kalau waktunya saya harus meminta ke guru yang lain itu loh Pak, yang masih nggak enak hati gitu. Karena kalau ngambil jam klasikal ya sama saja nanti yang ikut hanya segelintir anak, yang lain tinggal di kelas kan juga nggak terurus begitu. Berarti jam pelajaran BK apakah masuk di di jadwal kegiatan harian atau di masuk Pak? Masuk. Iya. Itu berapa? 2 JP atau 1 JP? 1 JP saja. 1 JP. Nah, kalau 1 JP 250 anak dalam 1 minggu apakah tercapai atau mungkin dalam waktu beberapa minggu baru tercapai? Kalau 1 minggu untuk layanan yang umum ya tercapai Pak, klasikal itu. Hanya saja untuk mendalami permasalahan atau karakter tiap anak, klasikal ini jelas tidak efektif karena kelasnya kan besar gitu. Nah, tadi saya kepikiran kok bagaimana kalau bimbingan kelompok dan konseling kelompok ini yang lebih intens dilakukan, karena saya merasa masih jarang melakukan itu gitu. Bagaimana kalau di bimbingan kelompok misal ada siswa yang tiba-tiba datang, apakah harus datang secara fisik atau bisa menerima konsultasi lewat WA kepada guru BK misalkan curhatan atau bagaimana tuh sudah dilaksanakan? Sudah Pak. Jadi anak-anak itu ya saya beri ini nomor WA, ada ruang untuk konsultasi di luar sekolah gitu. Jadi untuk lewat WA tentu saja karena sekolah kami tidak boleh bawa HP, pasti melakukannya di luar. Jadi ya ada upaya ke arah situ untuk melayani siswa gitu. Baik, sudah ada strateginya, rencananya panjenengan kira-kira kapan itu? Untuk menggalakkan konseling dan bimbingan kelompok ini kalau bisa di tahun ajaran ini Pak, di semester depan mungkin baru bisa, karena kan sekolah kami masih dalam tahap rehab ya, jadi jam pelajarannya pendek, dibagi menjadi 2 shift, mungkin di bulan Januari itu baru bisa efektif kembali. Itu saya rencanakan akan lebih menggalakkan mengintensifkan tadi kegiatan kelompok Pak, untuk lebih mengenal murid tadi. Baik, berarti sudah ada rencananya untuk di bulan Januari panjenengan itu bersama tim BK juga nggih? Saya juga mengajak tim BK yang lain. Bersama tim BK sudah ada rencananya, panjenengan juga sebagai penggerak, kemudian nanti juga dalam jadwal juga sudah ada, permasalahan juga ada. Nah, tinggal panjenengan ini semoga pada saat nanti menjalankan itu berjalan dengan lancar. Amin. Dan tidak ada halangan suatu apapun. Kemudian dari respon siswa juga bisa teropeni. Kurang lebih seperti itu. Baik, semangat Pak Ardian. Terima kasih. Dari solusi ini kira-kira dengan kita ngobrol diskusi seperti ini tuh apakah plong atau ada yang ingin mau disampaikan lagi atau ada yang masih mengganjal? Alhamdulillah lebih plong Pak, karena ya jadi terpikirkan ini ya, rencana-rencana nyata yang harus saya lakukan begitu. Dan ada teman untuk berbagi cerita seperti itu Pak.
Ya, baik itu semoga nanti bisa tercapai kegiatan direncana di bulan Januari, siswa juga teropeni juga dan semoga semuanya berjalan dengan baik ya. Amin. Baik. Matur nuwun Pak Fitra. Ardian, terima kasih atas waktu atas obrolannya. Ya. Semoga nanti bisa tercapai misinya. Amin. Terima kasih banyak Pak. Ya, Ya. sama-sama. Baik Pak Fikra, tadi Pak Fikra sudah melaksanakan kegiatan coaching ya dengan temannya. Gimana Pak? Kelihatannya tadi kok saya mengamati sangat menarik sekali kegiatan coachingnya. Ya, baik Bu. Tadi saya bersama Pak Ardian. Beliau sudah menyampaikan unek-uneknya dan sudah ternyata luar biasa, langsung bisa mendapatkan strategi untuk bisa dijalankan di bulan Januari atau di awal semester depan. Alhamdulillah ya Pak ya. Ini Pak, tadi saya sudah mencatat beberapa poin yang saya dapat dari kegiatan coaching yang dilakukan dengan Pak Fikra. Tapi sebelumnya di sini saya ingin mengajak Pak Fikra untuk refleksi dulu ya Pak ya, terkait dengan kegiatan coaching yang sudah dilakukan. Kira-kira kompetensi yang sudah Pak Fikra rencanakan tadi untuk dikembangkan, apakah sudah tercapai atau belum, nanti bisa diceritakan. Baik, alhamdulillah Bu. Saya akan menyampaikan tadi kompetensi inti yang saya rencanakan. Yang pertama, saya tadi mendengarkan dengan aktif. Jadi pada saat mendengarkan coach bercerita dan menyampaikan permasalahannya, selanjutnya pada saat kegiatan tanya jawab, percakapan, diskusi, beliau bisa aktif untuk bisa merespon dari pertanyaan-pertanyaan saya dan juga pertanyaan saya yang saya berikan kepada coach tadi juga sudah memberi arahan kepada coach supaya bisa mendapatkan strategi solusi dari permasalahan dari beliau. Kemudian dari kegiatan tersebut di bulan Januari langsung dikerjakan, walaupun memang sebetulnya dari respon beliau Pak Ardian sebagai coach butuh waktu karena sekolahnya masih ada kegiatan renovasi, kurang lebih seperti itu. Ya. Dari pemaparan tadi berarti kalau Pak Fikra simpulkan kompetensi yang ingin Pak Fikra capai, yang seperti yang sudah disampaikan di kegiatan prasupervisi tadi ya, ingin mendengarkan aktif, itu kira-kira sudah tercapai belum ya Pak ya? Ya, sudah tercapai. Iya, oke. Kalau seperti itu berarti saya lanjutkan di penyampaian catatan hasil observasi nggih Pak nggih. Ini untuk mencocokkan saja dari refleksi yang sudah disampaikan oleh Pak Fikra dengan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan. Itu nggih Pak nggih. Kalau dari hasil observasi atau pengamatan yang sudah saya lakukan ini sesuai Pak dengan apa yang disampaikan Pak Fikra tadi. Jadi kegiatan coaching yang sudah Pak Fikra lakukan itu memang sudah sesuai dengan prinsip dari kegiatan coaching, sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah kita sepakati tadi, yaitu Pak Fikra di sini kemitraannya sudah ada, proses kreatifnya juga sudah ada, memaksimalkan potensinya juga sudah ada, seperti itu Pak. Terus berkaitan dengan kompetensi inti yang tadi ditekankan ya Pak ya, yang ingin dicapai sama Pak Fikra, itu juga sudah kelihatan Pak. Di sini saya sudah bisa melihat Pak Fikra bisa mendengarkan aktif, dengan dibuktikan tadi Pak Fikra bisa menanggapi cerita dari Pak Ardian sebagai coach, bisa menggali lagi potensi-potensi atau ide-ide yang dibutuhkan untuk mencapai solusi yang ingin diambil oleh Pak Ardian. Begitu ya Pak ya. Alur Tirta tadi juga sudah kelihatan Pak dalam coachingnya. Terus penyampaian pertanyaan-pertanyaan tadi juga sudah sangat berbobot. Itu juga merupakan salah satu indikator dari ketercapaian yang ingin Pak Fikra sampaikan ya. Tadi mendengarkan aktif itu. Berikutnya Pak, ini terkait dengan kompetensi lain Pak. Nah tadi kan sudah yang diinginkan Pak Fikra sudah tercapai. Nah ini kira-kira kompetensi yang lain yang ingin dicapai di kegiatan coaching berikutnya Pak. Pak Fikra ingin apa? Di kompetensi selanjutnya saya ingin lebih
aktif atau presence dalam sebuah kehadiran misalkan. Iya, iya. Jadi pada saat Pak Ardian menyampaikan, saya seperti kehilangan arah untuk bisa menanyakan apa yang harus disampaikan, strateginya dari beliau. Kemudian saya perlu mendengarkan kembali, kemudian saya memberi respon balik supaya saya tetap dalam kondisi presence. Iya. Dan pada saat akhir bagian ternyata saya memang sedikit ngeblank tadi, dan semoga di kemudian hari dari kompetensi presence tadi saya bisa memperbaiki lebih baik daripada hari ini. Kurang lebih seperti itu, Bu. Iya, ya Pak. Berarti nanti untuk kedepannya kompetensi yang ingin Bapak gali kembali, kembangkan kembali itu yang kompetensi present ya Pak ya, Iya. supaya bisa hadir sepenuhnya untuk Baik, coaching seperti itu ya Pak Iya, ya. Bu. Demikian kegiatan pasca supervisi nggih Pak nggih. Iya. Semoga nanti untuk kegiatan kucing-kucing berikutnya nanti Iya. Bapak bisa kembali menggali potensi yang ada pada diri Bapak untuk diterapkan dalam kegiatan coaching. Baik, Seperti Bu. itu nggih Pak nggih. Terima kasih, tetap semangat untuk mengembangkan diri. Terima kasih, Bu. Ya, saya akhiri ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.